Nah, mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala khasyal mu'allif al-mata'ala nafi'an barakun wa fidarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci Engkau. La ilma lana, tidak ada pengetahuan pada diri kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau adalah maha alim. Apa alim? Maha mengetahui. Al-hakim, maha bijaksana. Nah ini, jadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memulai dengan mukadimah subhanaka la ilma lana. Nah itu maha suci Allah, tidak ada ilmu pada diri kami. Nah itu padahal beliau adalah orang alim ya, tapi karena ketawaduan beliau mengatakan memulai dengan ini. Jadi beliau mengucapkan kalau ilmu yang banyak itu bukan ilmuku. Nah itu, tapi itu adalah pemberian dari Allah. Nah itu, kapanpun Allah mau mencabut ilmu itu, ya wis hilang kan ya ilmu. Nah itu sebagaimana yaitu semuanya apapun milik Allah ya. Kita ini cuman apa? Ya, kita cuma dititipi. Titipan mulai ilmu tubuh ini ya, semuanya itu adalah dari Allah dan itu milik Allah sepenuhnya. Kita cuma dititipi. Kapanpun Allah mengambil, ya wis kita nggak bisa gandoli ya. Nah, itu makanya sebaik-baiknya kalau kita dititipi atau dipinjami itu kita menjaganya. Kan sing buka. Nah, itu apapun yang dititipkan oleh Allah kepada kita, nah itu selayaknya kita jaga. Baik itu ilmu, ya ilmu kita jaga ilmu itu. Terus tubuh, ya tubuh ini pemberian dari Allah, itu juga kita jaga. Makanya menjaga kesehatan itu kalau niatnya karena ini, ya kita dapat pahala ya. Berarti kita menjaga titipan Allah. Otomatis kalau dititipi terus barang titipannya ini dijaga, sing nitipi kan seneng kan ya. Yo, kamu nitipkan sesuatu ya, atau kamu ngasih sesuatu, enggak titip lah, dikasih sesuatu ya. Harus yang dikasih langsung dibuang gini, mangkel kan ya. Ngece ya. Nah itu. Tapi kalau dititipi, nah itu terus diperhatikan, dijaga. Nah itu. Bahkan Nabi itu karena adabnya Nabi, akhlaknya Nabi, kalau dikasih sesuatu, dikasih baju, ambek sahabat ya, dikasih baju, itu langsung seketika itu dipakai oleh Nabi langsung ya. Jadi seneng. Meskipun Nabi gak suka baju itu ya. Jadi gak suka baju sing mewah Nabi, terus dikasih baju sing mewah ambek salah satu sahabat ini, langsung dipakai oleh Nabi ya, langsung dipakai. Nah begitu Nabi wis gak kelihatan, nah itu karena Nabi aslinya gak suka baju sing mewah itu, nah itu dilepas, terus nanti dikasihkan ambek sahabat-sahabat lain sing membutuhkan ya. Nah itu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wis mukadimah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin wa akhrajal mu'minina al mutawasina bil haqqi wa sabri min zumratil khasirin. Nah itu. Ini mukadimah, intinya memuji kepada Allah ya, memuji kepada Allah. Terus dan di sini mukadimah langsung kita lewati wis ya. Langsung kita singkat maksudnya. Nah itu intinya Habib Abdullah memulai dengan hamdalah, terus dengan sholawat, langsung amma ba'du. Fa inna jima'al khairi wa malakihi taqwallah fis sirri wal alaniyah. Maka sesungguhnya jima'al khairi, seluruh kebaikan, wa malakihi taqwallah. Nah itu seluruh kebaikan dan seluruhnya itu adalah dari takwa kepada Allah, fisirri wal alaniyah, takwa dalam keadaan sir dan
nampak, dalam keadaan tersembunyi atau yang nampak. Wal ghaibi wasyahadah, dan dalam keadaan gaib dan yang disaksikan. Nah itu jadi takwa dalam segala keadaan artinya. Nah itu terus wa taqwa wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Takwa itu adalah wasiat dari Allah ya untuk orang-orang yang zaman terdahulu ataupun orang-orang yang di akhir zaman. Jadi semuanya itu diwasiatkan, satu adalah takwa ya. Hendaklah kamu bertakwa, karena takwa itu adalah menyeluruh. Takwa itu ya, takwa itu standar apa? Standar manusia yang selamat ibaratnya ya. Lagi kamu naik sepeda motor, standarnya apa? Pakai helm ya kan, pakai helm, terus sepedanya aman, apa lampunya harus hidup misalnya itu ya. Nah itu standar aman di jalan ya. Nah, standar manusia aman sampai akhirat itu adalah takwa ya. Kurang dari standar ki bahaya yo. Iso dicegat kan ya. Cegatan ya. Nah itu cegatan iso nggak lolos ya. Kecuali nah itu kecuali apa? Dapat syafaat ya. Nah itu di jalan kecuali kenal orang dalam misalnya ya. Aman deh, selamat ya. Atau dikei sesuatu aman kan ya. Nah itu, tapi kalau ke akhirat nah itu nggak ono orang dalam, adanya syafaat ya. Lek kurang dari takwa bisa selamat insya Allah, tapi harus dengan syafaat ya. Nah itu, tapi standar pertama itu adalah takwa. Makanya kita mengejar takwa ya. Kita hidup ini mengejar ketakwaan. Terus qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Nah, dan sungguh kami mewasiatkan, katanya Allah dalam Al-Qur'an, alladziina utul kitab, orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu orang-orang terdahulu ya, orang-orang umat Yahudi, umat Nasrani ataupun semua makhluk itu sudah diwasiatkan anittaqullah. Nah itu untuk bertakwa kepada Allah ya. Jadi semuanya itu tugasnya bertakwa kepada Allah. Apa itu? Kita diciptakan hanya untuk beribadah. Apa itu ayatnya? Apa? Illa liya'budun. Apa itu sebelumnya? Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu. Tidak diciptakan manusia atau jin kecuali untuk beribadah. Nah itu, jadi semua apa yang kita lakukan itu sebenarnya bernilai ibadah, ya kan? Meskipun kita gak lapo-lapo ya, gak lapo-lapo. Apa gak lapo-lapo itu misalnya ngelamun ya, apakah ngelamun itu bernilai ibadah nanti ya? Hah? Ya ndelok, lek ngelamun itu ternyata ngelamun kemaksiatan. Nah, berarti kan bernilai kebalikan dari ibadah ya, melanggar dari ibadah, berarti dosa. Tapi lek sing dilamun iki ternyata ilmu. Wah, ono ngelamun ilmu ya. Ya mungkin ono ya. Waduh, ngelamun ilmu atau ngelamun apa ya? Berangan-angan lah. Waduh, kepengin rek besok duwe pondok ngono misalnya ya. Tapi mbek ngelamun. Nah, itu kan berarti itu juga ibadah ya. Meskipun apapun kita lakukan, kita bal-balan ngono ya. Itu iso bernilai ibadah. Ya kan? Atau kebalikannya. Jadi pilihannya ibadah atau gak ibadah. Kayak gitu dok ya. Semua yang kita lakukan. Terus wa fil amri bittaqwa qala Allah Ta'ala. Nah, dalam perintah takwa ini Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Ya wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari apa? Nafsin
wahidah, dari satu jiwa. Nah iku menciptakan kalian dari iku Nabi Adam kan ya. Nabi Adam kan asalnya satu. Nah iku akhirnya jadi berapa sekarang? Enggak roh ya jumlah manusia. Nah itu diciptakan dari satu. Nah itu bertakwalah kepada Tuhan kalian. Itu perintahnya ya ayyuhan nas ya, wahai manusia. Jadi semua manusia itu aslinya diperintahkan untuk bertakwa. Makanya orang yang enggak bertakwa itu disebut orang yang mengingkari, atau bahasa Arabnya kafir itu kan ya. Nah itu, tapi semuanya itu asalnya bertakwa, mendapatkan perintah untuk bertakwa. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah itu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah ucapan-ucapan yang baik ya. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah itu, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik ketakwaan. Terus fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah itu, ai istafragu ta'ah wal imkan fi dzalika. Nah maksudnya apa? Maksudnya kamu berkeinginanlah untuk untuk berjuang dan yang memungkinkan untuk kamu bertakwa di situ ya. Jadi berjuang untuk bertakwa. Nah itu, apa takwa itu? Nah itu nanti ada habis ini. Terus la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Nah itu, tidaklah Allah memaksa kepada jiwa, kepada seorang jiwa, kecuali apa yang diberikan oleh Allah. Nah itu, jadi pasti dia mampu. Ya gak mungkin seorang hamba itu gak mampu bertakwa, gak mungkin ya. Semuanya pasti mampu untuk bertakwa. Wal ayatu fil amri bittaqwa katsirah. Dan ayat tentang ketakwaan itu juga banyak. Wa qad jama'allahu lil muttaqina khairatid dunya wal akhirah. Dan sungguh Allah mengumpulkan bagi orang-orang yang bertakwa khairatid dunya wal akhirah, kebaikan-kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Famin dzalik al-mukhriju minasyiddah. Nah itu, di antaranya adalah dikeluarkan dari kesulitan. Jadi orang bertakwa itu akan dibebaskan dari kesulitan. Wa rizqi min haitsu la yahtasibun, dan diberikan rizki. Nah itu, rizki yang tidak disangka-sangka atau tidak terkira. Jadi rizki itu melimpah, enggak terkira. Apa itu ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah itu, dan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, tidak dikira-kira. Nah itu jalan keluar dari apa? Permasalahan yo. Kita semua ini kan punya permasalahan, baik kecil ataupun besar ya. Nah itu, kalau kita kuat dari masalah itu, nah itu kita akan sabar, ya kan, kita sabar dan kemudian kita akan terbebas dari permasalahan itu, apapun masalah itu. Tapi kalau nggak kuat, nah itu banyak orang di luar sana yo nggak kuat dari masalah. Jadi masalah padahal masalah kecil, remeh, masalah remeh, tapi nggak kuat. Akhirnya dia apa? Melepaskan dari masalah itu dengan tidak sadarkan diri, minum khamar, mabuk ya, dikira lek mabuk masalahnya mari ya. Nah, padahal masalahnya gak duwe ya. Tadi mari mabuk gurung bayar gitu, tambah masalah gitu. Nah itu, jadi dikira mereka itu iso melepaskan masalah itu dengan seperti itu ya, atau minimal dengan rokokan biasanya ya. Kalau orang rokokan kan katanya apa katanya iso pikiran iso tenang gitu ya katanya ya. Jadi sumpek masalah nyumpet rokok, wah langsung tenang gitu ya.
ambek kopi katanya. Padahal yo enggak juga, enggak juga. Ya, masalah itu kan dicerna oleh kita sendiri, oleh pikiran kita. Nah, yang bisa membebaskan itu juga pikiran kita sendiri ya. Makanya banyak orang di luaran sana juga. Ya, kalau orang sing apa serius mau membebaskan masalah, itu biasanya dia apa sampai bermeditasi, ya kan meditasi kok apa? Bahasa Jawanya apa? Iyo semedi atau topo. Nah itu dia ingin untuk terbebas dari masalah. Nah itu, nah kita sudah ada kita itu satu hari minimal 5 sholat ya, makanya di sholat itu diharuskan kita untuk khusyuk ya kan, khusyuk meskipun khusyuk apa lek gak iso khusyuk full ya, gak iso khusyuk full ya, khusyuk cuma sebagian tok kan ya. Apa itu kalau di sahabat dalam 3 tempat tak khusyuk itu dianjurkan di mana itu? Di mana? Hah? Ya di setelah takbir terus apa? Doa iftitah itu di mana? Iku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah waktu itu kita khusyuk. Yo, terus ada lagi ketika kita apa membaca Al-Fatihah di mana itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan langsung sing terakhir apa ketika tahiyat apa itu? At-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah itu jadi waktu 3 tempat itu kalau gak bisa khusyuk semua minimal di 3 tempat itu kita khusyuk ya. Nah itu tujuannya apa? Nah ini tujuannya apa? Ya ja'al lahu makhraja, agar kita bisa dapat jalan keluar. Soalnya kita khusyuk, nah itu sholat khusyuk, makanya orang hidupnya gak karu-karuan ya, hidupnya gak karu-karuan yo, apes dok, ada biasanya ada yo. Di antara satu pondok ini kamu paling tahu hari ini kok apes dok yo. Nah itu ya apes dok, jadi mari apes nomor 1, apes meneh nomor 2, nah kenanya uripmu kok apes dok no ya. Nah itu biasanya orang sing hidupnya morat-marit gitu, itu sing perlu dikoreksi adalah sholatnya ya. Nah itu kadang-kadang dia sholatnya itu gak khusyuk. Nah coba dia sholat khusyuk. Nah itu terapinya gitu, caranya terapinya itu sholat khusyuk ya. Terus wa min dzalika al-huda, diantaranya adalah al-huda, petunjuk, dapat petunjuk. Kalau bertakwa nanti akan dapat petunjuk. Apa itu? Dzalikal kitabu la raiba fihi, itu adalah Alkitab Al-Qur'an, la raiba fihi, yang tidak ada apa raiba, keraguan, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin. Nah itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah itu dapat petunjuk. Wa minha al ilmu, diantaranya yang didapat dari ketakwaan adalah ilmu. Nah itu kalau berkat takwa kita akan dapat ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, kalian akan mendapatkan ilmu dari Allah. Nah itu ilmu ya, ilmu yang kita pelajari dengan ilmu yang diberikan oleh Allah itu beda kan ya. Kalau ilmu yang kita pelajari, nah itu ya kita pelajariku ya, ono sing masuk, ono sing gak masuk ya kan. Ono sing apa biasanya biyen gak paham, saiki lali ya, gak mlebu blas berarti kan. Tapi kalau ilmu dari Allah, nah itu biasanya disebut juga dengan futuh ya kan, futuh. Nah itu yang kita cari kan, futuh itu ya yang kita cari. Karena begitu kita dapat futuh, nah itu kita berarti mendapatkan hidayah, atau minimal orang dapat hidayah itu gak enak rek. Kalau hidayatul irsyad itu hidayah yang diperoleh seketika itu. Jadi kita di pengajian atau kita melihat sesuatu terus kita dapat pelajaran, dapat ilmu. Oh, ngono ya. Nah itu kita kan meresapi ngono ya. Oh, ternyata nah itu hidayah, dapat hidayah. Tapi hidayah itu irsyad atau taufik, ndelok mulene engko ya. Lek mulene lali, ya wes berarti itu hidayah
irsyad, mek petunjuk saat itu tok. Tapi lek hidayah taufik sampai nanti nancep iku ya. Nah itu gara-gara hidayah taufik. Nah atau kemarin iku lek kemarin yang kamu rela iku ya. Nah itu cara memasukkan hidayah itu salah satunya dengan itu. Kenapa kamu kok iso nangis ngono iku? Kenapa? Ingat gak? Iso tak delok iso mau mengguk-mengguk ngono ya. Kok iso ya? Nah itu karena kamu apa diberi nasihat, yang nasihat itu masuk ke alam bawah sadar. Kan wis bilang orangnya itu, siapa itu namanya? Iya kemarin itu ya. Nah itu salah satu caranya adalah dengan memejamkan mata. Lah memejamkan mata itu kamu khusyuk kan? Khusyuk, akhirnya nasihat itu masuk nang alam bawah sadar kamu. Nah waktu itu kamu dapat hidayah. Nah tapi itu hidayah irsyad atau hidayah taufik tergantung kamu ya. Lah wis mulih lali wis ya. Mune kena guyon ngakak wis lali wis ya. Nah itu. Terus nah itu dapat ilmu. Kalau dapat ilmu berarti dapat futuh gara-gara takwa tadi ya. Nah itu. Terus wa minna al-furqan. Di antaranya adalah al-furqan, pembeda, membedakan mana yang baik, mana yang enggak baik. Wal kafarah lisayyiat. Nah itu, dan juga penebus bagi perbuatan buruk ya. Jadi kesalahan-kesalahan kita itu bisa ditebus dengan ketakwaan. Wal maghfirah lidzunub, dan juga pengampunan dari dosa ya. Kalau kita bertakwa, nah itu berarti otomatis kita akan diampuni dosanya ya. Kalau kita bertakwa. Kalau Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi kalian furqana. Nah itu, furqana itu pembeda, maksudnya dibedakan di bagian yang bagus ya. Wa yukaffir ankum sayiatikum, dan membebaskan kalian dari kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian juga. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian mufassirin, yaj'al lakum furqanan. Nah, yang dimaksud menjadikan kalian furqan itu apa? Hidayatun fi qulubikum. Nah itu Allah memberikan apa? Hidayah fi qulubikum, di hati kalian. Berarti hidayah dimasukkan kepada hati kalian. Tafraquna biha bainal haqqi wal batil. Nah itu, yang kalian bisa membedakan antara hak dan batil. Jadi ini kebenaran, ini kebatilan. Nah itu kita bisa membedakan, itu namanya itu furqan atau hidayah, itu memang dimasukkan ke dalam hati ya. Wa minha al-wilayah. Nah itu, dan diantaranya adalah al-wilayah. Diberikan wali, dijadikan wali atau kekasih Allah. Kalau ta'ala wallahu waliyul muttaqin. Nah itu, Allah adalah waliyul muttaqin, apa? Kekasihnya orang-orang yang bertakwa. Wa minna al-ma'iyah, di antaranya adalah al-ma'iyah. Ma'iyah itu apa? Pertolongan ya, atau ya pertolongan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu akan ada selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ai bin nasri, maksudnya ditolong dengan apa? Dengan an-nasri, pertolongan, wal i'anah, dan juga apa sama pertolongan, wal hirasah, penjagaan ya. Wa minna an-najah, di antaranya adalah an-najah. Najah itu artinya selamat. Qala Allah Ta'ala, summa nunajjil ladzina taqaw. Nah itu, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, katanya Allah ya. Wa minna al-wa'du bil jannah, di antaranya adalah dijanjikan surga ya. Masal jannatil lati wa'idal muttaqun. Nah itu, perumpamaan surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi dijaminkan surga. Innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka itu adalah surga yang penuh dengan kenikmatan.
Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Nah, dan disiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa, ghairu ba'id, tidak jauh. Nah, ila ghairi dzalik minal khairatil jamilah. Nah, dan lain-lain. Nah, terus itu adalah apa? Dari Al-Qur'an ya. Jadi macam-macam manfaat ketakwaan dari Al-Qur'an. Nah, sekarang kalau dari Rasulullah apa? Kalau Rasulullah hadis berarti ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Apal kabeh iki insyaallah ya. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, itu ada di kitab apa yuk? Muhtarul hadis. Hadis ke berapa? Apal. Nah, itu. Pokoknya hampir semua kitab hadis itu ada hadis ini. Bertakwalah kepada Allah bagaimanapun keadaanmu ya. Baik keadaan apa? Susah atau senang, terus apa? Sendiri atau ramai. Nah, itu dadi gak lek ramai tok kelihatannya koyo bertakwa ngono ya. Tapi lek pas dhewean wah. Apa? Lek pas dhewean gak ono sing ngeruh, singit-singitan, nah itu dia melanggar ternyata ya. Nah, itu berarti gak bertakwa. Terus wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha itu akan menghapusnya, menghapus perbuatan buruk itu tadi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah, itu dan apa? Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan perilaku akhlak yang baik. Wa qala Rasulullah usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wa sam'i wa ta'ah, dan apa? Mendengar dan bertakwa apa? Dan wa ta'ah, bertaat, taat kepada Allah. Jadi mendengar perintah Allah dan mentaati ya. Apa? Wa qalu sami'na wa atokna. Nah, itu kalau kita gitu. Nah, itu kalau Bani Israel dulu bukan gitu, tapi apa? Sami'na wa asaina. Jadi begitu disuruh ambil Nabi Musa, yo, Bani Israel, ya, kerjakan ini. Sami'na wa asaina, ngono ya. Kami mendengar tapi aku gak gelem, ngono. Jadi apa jenenge? Menjawab secara langsung ya, lek umat Islam ya, sahabat-sahabat Nabi dulu sami'na wa ata'na ya, ya Rasulullah kami mendengar dan kami akan mentaati atau akan kami lakukan, ngono ya. Bani Israel enggak ya, sami'na wa asaina. Yo aku krungu ya, aku krungu tapi aku ogah, ngono ya. Nah, itu langsung di depan mata gitu ya. Makanya Bani Israel mendapat banyak apa? Bala ya, mendapat banyak bencana, musibah dari Allah, yaitu karena dia menentang Rasulnya, itu menentang perintah Rasulnya langsung apa? Jadi langsung ditentang ini ya. Terus ini Bang, wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyi. Nah, itu walaupun yang memerintahkan kalian itu adalah abdun, apa abdun? Budak Habasyi dari Habasyah. Nah, itu budak dari Habasyah. Walaupun kalian diperintahkan oleh budak. Nah, itu. Tapi lek perintah itu mengandung ketakwaan, nah itu perintah dari Rasulullah atau perintah dari Allah, maka kita harus apa? Mendengar ya, didengar walaupun dari budak. Terus ittaqin nar walau bisyikki tamrah, bertakwalah atau takutlah api neraka walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sepotong kurma. Fa illam tajid fa bikil kilmatin thayyibah. Nah, jika tidak mendapati dari kurmai enggak ono, maka dengan ucapan yang baik. Nah, itu. Jadi segala sesuatu itu harus didasari dengan ketakwaan ya. Walaupun cuma kita gak punya apa-apa, kita gak punya apa-apa, ya wis, kita bisa ngomong yang baik, yaitu ngomong yang baik itu adalah bentuk ketakwaan ya. Terus juga Rasulullah dalam doanya, Allahumma inni as'alukal
huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nah itu. Ini doa yang lengkap katanya ya. Diajarkan oleh Rasulullah sendiri ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepadamu al-huda, apa huda? Hidayah, petunjuk, wattuqa dan ketakwaan, wal afaf dan ifah, apa ifah? Menjaga diri, wal ghina, ghina itu apa? Ya kaya atau tidak butuh kepada manusia, namanya ghina. Butuhnya hanya kepada Allah. Nah itu. Wa qala alaihi salatu wasalam, la fadla li abyad ala aswad, tidak ada keutamaan orang kulit putih dari orang kulit hitam ya, wala li arabi ala ajami, dan orang Arab atau selain Arab, illa bitaqwallah, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah. Tadi sing membedakan mana sing lebih utama, mana sing lebih di bawahnya itu adalah dengan ketakwaan ya. Jadi gak dengan bentuk fisik ya. Antum min Adam wa Adam min turab. Nah itu, kalian semua adalah dari Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah ya. Wakila ya Rasulullah man akraman nas. Nah itu katanya man akramun nas. Katanya sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling akram, mulia? Siapa manusia yang paling mulia? Qala atqahum. Nah itu katanya Rasulullah, jawabannya singkat, yaitu yang paling bertakwa. Nah itu jadi pengukur kemuliaan itu adalah takwa ya. Wa ruwiya annahu alaihi salatu wasalam qol la ta'kul illa ta'amun taqi. Nah itu, janganlah kalian makan kecuali dari makanan orang yang bertakwa. Wala ya'kulu ta'amuka illa taqi. Nah itu, dan jangan sampai makan makanan kalian kecuali orang yang bertakwa juga. Nah itu menunjukkan pentingnya bergaul ya, pentingnya bergaul. Jadi kita bergaulnya dengan orang-orang baik, otomatis kita makannya ya, kita ibaratnya makan ikut dari orang baik ya kan. Dan otomatis kita punya makanan terus kita nyuguhi makanan itu juga orang yang baik pisan, orang yang bertakwa ya. Maksudnya jangan sampai kita makan dari orang yang gak bertakwa, atau kita memberikan makan kepada orang yang gak bertakwa. Nah itu pentingnya bergaul itu mang ya. Terus waqala Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Aisyah, ma'ajaba Rasulullah syai'an minad dunya illa ajabahu ahadun illa an yakuna zataki. Nah itu maksudnya Rasulullah tidak takjub, tidak heran ya, apapun yang ada di dunia ini atau seseorang pun yang ada di dunia ini. Jadi Rasulullah nggak heran, nggak takjub kepada siapapun apapun ya, kecuali Rasulullah takjub kepada orang yang bertakwa ya. Itu Rasulullah takjub ambil orang yang bertakwa ya. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj, terus Rasulullah turun ke bumi, Rasulullah nyari sahabat Bilal ya kan. Terus tanya, Bilal, apa amalanmu kok bisa bangkiakmu itu wis ono ndek surga, padahal kamu sing ndek kene ya. Bangkiak suara kelompen niku ya, wis ono ndek surga. Nah itu Rasulullah kan menunjukkan Rasulullah takjub kan ya. Nah itu ternyata Sayyidina Bilal punya amalan yang tersembunyi. Nah itu Rasulullah takjub ngono iku ya. Tapi karena kekayaan, karena ketampanan atau urusan duniawi, Rasulullah biasa ya. Tapi seperti itu Rasulullah takjuban ya. Apa amalannya sahabat Bilal dalam cerita itu? Apa? Ingat tak? Itu sahabat Bilal nggak berwudu kecuali sholat 2 rakaat ya. Sholat sunnah wudu ya. Nah itu Rasulullah takjub kalau seperti itu ya. Nah ini bahkan Rasulullah. Terus waqala Ali karramallahu wajhah, innahu la yahiju ala taqwa zar'u qaumin wa ma'na yahiju yahliku. Katanya Sayyidina Ali ya,
bahwasanya tidak akan hancur ya atau tidak akan rusak ala taqwa zar'i qaumin. Nah itu berkat ketakwaan itu apa zar'i itu panen ya, panen atau tanaman ya yang kita tanam, panenan itu hasil panen itu tidak akan rusak berkat ketakwaan. Jadi kalau ketakwaan itu akan berpengaruh ya dengan urusan rezeki, urusan dunia itu mempengaruhi semua. Makanya didasarkan dengan takwa untuk segala sesuatu itu kan ya. Wa qala Qatadah, sahabat Qatadah, maktubun fit Taurat ittaqillaha wa mut haitsu syi'ta. Nah itu tertulis dalam kitab Taurat, katanya sahabat Qatadah. Jadi sahabat Qatadah itu pernah membaca kitab Taurat. Di situ tertulis apa? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wa mut haitsu syi'ta, dan matilah apa? Yang kamu kehendaki ya, kamu mati sakarepmu, kondisi apapun sakarepmu. Pokoknya kamu bertakwa kepada Allah. Nah itu. Karena sudah jaminan kalau orang itu apa? Matal mar'u apa? Alama asya alaih, ya kan? Orang itu akan mati sesuai dengan dia hidupnya ya apa ya. Kalau dia bertakwa pasti matinya itu baik ya kan. Maka nih mati yo sakarepmu wis ya. Nah itu. Tapi kamu harus bertakwa kepada Allah ya. Mati bunuh diri gak mungkin ya. Berarti gak bertakwa kan ya. Nah itu menunjukkan kalau takwa. Terus waqala al-A'mash man kana ra'su malihi taqwa. Barang siapa yang ra'su malihi, apa ra'su mal itu? Modal. Apa boleh kamu mau dodolan terus kamu kate kulaan, itu namanya modal kan ya. Barang siapa yang modalnya itu adalah takwa, kallatil alsinatu an wasfi ribhihi. Nah itu. Maka apa lisan ini tidak mampu untuk menyebut apa lae dagang itu berarti apa? Mendapatkan untung kan ya, mendapatkan untung. Nah, untuk menyebut keuntungan nih, itu gak mampu ya, karena saking banyaknya keuntungan. Kalau modalnya itu adalah ketakwaan ya. Nah, wis langsung faslun, masuk ke faslun pertama, pasal pertama. Qala Imam Al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, at-taqwa fil Quran tutlaqu ala salasi ma'anin. Takwa dalam Al-Quran itu mencakup atas 3 makna. Nah itu kita tahu biasanya takwa itu apa? At-taqwa apa? Imtisalul awamir wastinabun nawahi. Nah itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang kita tahu kan itu. Nah itu, tapi secara dalam Al-Quran ya, yang dicakup oleh Al-Quran itu ada 3 makna menurut Imam Ghazali. Ahaduha bimakna al-khasyah wal haibah. Yang pertama, takwa itu bermakna apa? Takut ya, takut kepada Allah. Wal haibah, iku apa haibah itu? Iku wibawa ya, takutnya takut karena wibawa. Berarti kita takut kepada Allah itu enggak sama dengan takut kepada makhluk yo. Kamu takut ambek apa misalnya moro-moro ono macan mlebu pondok, wedi gak? Wedi ya, melewayu kan. Nah itu takutmu itu kan takut. Nah itu takut yang mau melarikan diri kan ya. Tapi kalau takut kepada Allah beda kan ya. Takut kepada Allah itu takut untuk dijauhi oleh Allah ya. Takut untuk mendapatkan laknat dari Allah. Nah maka takut yang seperti itu berarti kita semakin mendekat ya. Atau ibaratnya kamu takut ya, takut ambek kekasihmu. Nah beda kan. Aku wedi ambek kekasihku. Wedi. Nah itu berarti wedi apa? Wedi ditinggal misalnya gitu ya. Kekasih maksudnya kekasih apa? Untuk sing gak kenal loh, untuk pacar itu apa ya? Kekasih sing kenal maksudnya, atau orang tuamu ya. Aku wedi aku ambek orang tuaku. Wedi apa? Nah iku wedi apa? Yo wedi gak disopo ya, atau wedi dicoret teko ndi. Nah itu misalnya. Nah itu takutnya kan takut untuk mendekat. Nah itu ibaratnya takut kepada Allah
Itu makna yang pertama. Wasani, dan yang kedua bimakna ta'ah wal ibadah. Nah itu ketaatan dan beribadah. Jadi ketika takwa itu berarti maknanya ibadah. Berarti ibadahnya semakin genah, berarti itu setara dengan takwanya semakin meningkat, ketakwaannya semakin meningkat ya. Jadi semakin takut semakin bertambah ibadahnya, ibaratnya gitu ya. Berarti orang itu nggak tambah lari ya kalau bertakwa kepada Allah, tapi tambah mendekat kepada Allah. Wasalis, dan yang ketiga bimakna tanzihil qalbi, membersihkan hati, anidzunub, dari dosa. Wa hadza huwal haqiqah, dan ini adalah hakikatnya. Intaha mukhtasaron. Aku selesai dengan ringkas. Tadi tiga itu. Satu bermakna takut, kedua bermakna taat, yang ketiga bermakna membersihkan diri dari dosa, bertakwa itu. Karena takwa itu hubungannya dengan hati kan yo, kita masing-masing kan yo. Berarti gak ono apa nih? Yo lek baterai kan ketok 100%, ya lek katentek 5% wis abang ngono ya. Nah, gak ono ukurane takwa kari 5% kan gak ono ya. Nah, itu yang ada di kita masing-masing ya. Nah, itu makanya bertakwalah apa emang fisirri wal alan tadi ya. Dalam keadaan sendiri atau rame ya, baik ketika sendiri kita tetap menjaga takwa. Ya sing tahu kita sendiri, kita dan Allah ya. Orang lain nggak tahu ya. Nah, itu sing iso mengukur siapa? Ya kita sendiri dan Allah ya. Orang lain yo nggak iso mengukur. Arek iki tak delok takwa arek iki. Gak iso ya. Ya apa? Cara mengukur ketakwaan itu ya. Ya bisa jadi ketakwaannya cuma ketika apa? Banyak orang, tapi ketika sendiri gak aru kan ya. Nah itu. Makanya kita nggak boleh riak ya kan, nggak boleh riak, bangga diri kan nggak boleh. Nah itu karena apa sing perlu dibanggakno? Yo, gak ada yang perlu dibanggakan ya kan. Wong yang perlu dibanggakan itu takwa. Nah terus sing ero takwa sapa? Hanya kita dan Allah. Ayo apa mosok diceritakno ya. Aku iku takwa. Ono ya. Ono iku tahu takwa iku ya. Ono kan tahu takwa. Nah iku aku dodol tahu takwa. Wah iku baru dituduhno lah iku ya, dipromosino itu. Terus wa alal jumlah. Nah, alal jumlah apa itu? Kesimpulannya fatakwa, takwa itu adalah ibarat anittiqai sakhatillahi wa iqabihi. Nah, iku ibarat atau apa? Ibarah itu ungkapan yang menunjukkan ittiqa'u sakhatillah, takut dari murka Allah, wa iqabihi, dan apa iqab, siksaannya bimtisali ma bihi umir. Nah itu dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Berarti kita takut tapi kita melaksanakan perintahnya. Nah itu cara takutnya itu dengan melaksanakan perintahnya ya. Waktu Nabi ma'an hunaha wa zajar. Nah itu, dan menjauhi apa yang dilarang ya, dan apa yang itu dosa, apa yang menjadikan dosa yang dilarang oleh Allah dijauhi. Wa haqiqatu taqwa an la yaraka maulaka haitsu nahaka. Nah, dan hakikat ketakwaan itu adalah an la yaraka, ya tidak melihatmu, maulaka tuanmu, haitsu nahaka. Nah itu sekiranya dia melarangmu tapi dia tidak melihatmu. Wala yafkuduka haitsu amaraka wassalam. Nah itu, dan tidak menghilangkanmu ketika dia memerintahkanmu. Nah itu arti maksudnya takwa itu ya kita apa, dalam keadaan apapun, maksudnya ya dalam keadaan apapun. Nah itu kita selalu menjaga ketakwaan itu. Apa takwa? Ya tadi itu ya, kalau disimpulkan oleh Imam Ghazali, tiga hal tadi itu ya. Berarti kita dalam segala sesuatu itu kita harus berjuang untuk takwa ya. Dalam kondisi apapun, dimanapun ya.
Nah itu yang menjadi tujuan kita di dunia ini adalah takwa, ya kan? Bukan dunia. Dunia harus dicari, ya, tapi harus dengan ketakwaan, ya kan? Nah itu diingat-ingat nasihatnya ini ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.